Harimau melakukan kesalahan besar jika mencoba mengganggu beruang saat keduanya berpapasan. Kedua hewan ini jika bertemu di alam liar, sepertinya akan sulit untuk memprediksi manakah di antara mereka yang lebih kuat. Hal itu karena keduanya yang sama-sama ganas dengan kekuatan fisik yang juga hampir sebanding. Selain harimau dan beruang, di sini Anda juga akan mengetahui kenapa kawanan singa sering menghindar atau bisa dibilang ketakutan saat dihampiri oleh gajah walaupun mereka berkelompok. Sebelum memulai pembahasan, perlu diketahui bahwa semua adegan di video ini merupakan gambaran asli kehidupan alami hewan di alam liar yang setiap saat akan selalu terjadi aktivitas saling menyerang antara satu dan lainnya. Singa yang kita kenal sebagai penguasa di habitatnya itu, ternyata banyak yang belum tahu kalau ada hewan yang sulit ditaklukkan oleh singa walaupun kebiasaan mereka yang selalu berkelompok dalam situasi apapun. Para kawanan singa biasanya memiliki teknik berburu yang sangat cerdas dalam menjebak mangsa yang telah ditargetkan. Bisa dibilang hampir semua hewan di sabana yang berpapasan dengan kawanan singa yang kelaparan akan sangat mustahil bagi hewan tersebut untuk bisa lolos karena kemungkinan selamatnya yang sangat kecil. Mereka akan mengepung dari semua arah sebagai teknik berburu andalan yang sejak lama telah diwarisi dari nenek moyang mereka. Dalam penyergapan seperti ini, strategi singa biasanya akan lebih mengandalkan para betina karena bentuk tubuh yang lebih ramping sehingga mangsa lebih cepat untuk dijatuhkan. Namun ternyata kekuasaan singa tidaklah menyeluruh di daratan sabana. Gajah yang dikenal sebagai binatang yang cenderung lambat dalam kesehariannya itu, ternyata ia merupakan satu dari sedikitnya hewan di sabana yang cukup ditakuti oleh kawanan singa. Yang bahkan bukan satu lawan satu, tapi satu lawan kelompok. Singa yang sedang dalam kelompok ketika dihampiri oleh satu ekor gajah saja, seketika semua kawanan akan langsung menghindar tanpa ada perlawanan sedikit pun. Padahal jika dipikir-pikir pun gajah bukanlah karnivora yang memangsa hewan, serta kecepatan larinya juga tidak seberapa jika dibandingkan dengan para predator. Ukuran tubuh gajah memanglah sangat besar dan tentunya jauh lebih mendominasi dari singa. Satu ekor singa mungkin tidak akan mampu menaklukkan gajah. Jika dipikir-pikir, singa bisa saja memanfaatkan kerja sama timnya untuk menjatuhkan gajah. Namun nyatanya hal itu juga jarang dilakukan. Tapi sayangnya kemenangan yang selalu berpihak pada gajah pun tidak selalu seperti itu, karena gajah akan berhasil dimangsa jika gajah tersebut sudah tua, sedang sakit, atau bayi gajah yang masih lemah dan tentunya tidak memiliki kemampuan untuk membela diri. Selanjutnya dengan tema yang sedikit berbeda terkait harimau jika berhadapan dengan beruang. Harimau tidak hidup berkelompok dan begitu pun dengan beruang. Dalam perbandingan ini akan benar-benar murni dari kekuatan fisik masing-masing antara keduanya dan tidak mengandalkan kelompok seperti yang sebelumnya. Harimau yang memiliki naluri sebagai seekor kucing, tentunya ada banyak senjata yang bisa diandalkan seperti kebanyakan kucing besar lainnya. Begitupun dengan beruang dengan perbedaan kekuatannya sendiri. Beberapa rekaman yang memperlihatkan keduanya saat berpapasan di alam liar, biasanya harimau yang selalu mengusik duluan. Hal ini memang jarang terjadi di alam liar karena harimau akan melakukan ini saat ketersediaan mangsa di habitatnya yang sedang terbatas. Ia biasanya akan mencoba menyerang induk beruang yang sedang bersama anaknya, karena target harimau adalah anak beruang. Beruang dengan kekuatan cakar, gigitan dan ukuran tubuhnya yang sebesar itu tentunya akan sangat menyulitkan harimau. Dalam pertarungan ini, biasanya harimau juga yang akan menyerah duluan, lalu menjauh meninggalkan beruang. Hal itu karena beruang memiliki naluri bertahan hidup yang sangat baik, terlebih lagi